Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyana bini kulli asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi asma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita memperbanyak rasa syukur serta puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia, limpahan rahmat, hidayah serta inayah Allah, kita pada siang berbahagia ini, walaupun cuaca kurang mendukung, insyaallah kita bisa berhadir di dalam masjid yang kita cintai ini dengan saudara-saudara kita seiman dan seagama dari berbagai penjuru desa dan tetangga, guna untuk melaksanakan perintah Allah, yakni mendirikan salat Jumat secara berjamaah dan sekaligus mendengarkan khutbah Jumat yang insyaallah apabila dengan seksama, dengan sepenuh jiwa menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh sang khatib, insyaallah akan bisa menjadi ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Selawat dan salam mari kita sampaikan ke pangkuan rohaniah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah bersusah payah menuntun umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Selawat berangkai salam kita sampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau, dan selawat salam senantiasa juga kita sampaikan kepada para ulama-ulama mutaqaddimin dan ulama mutahirin yang muktabar keduanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar khutbah ini kami juga mengajak dan berpesan kepada seluruh jamaah sekalian, terlebih khusus kepada diri saya pribadi, untuk selalu senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam arti takwa yang sebenar-benar takwa, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, yang insyaallah dengan jalan takwalah kita sebagai manusia yang menghambakan diri kepada Allah akan bisa merasakan kebahagiaan, baik kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kali ini atau pada kesempatan yang mulia ini kami coba akan sampaikan khutbah yang berjudul Taubat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita semua tentu menyadari bahwa betapapun giatnya usaha kita dalam memenuhi amalan-amalan agama, tentu masih terdapat kekurangan dalam diri kita masing-masing. Dari sekian banyaknya perintah-perintah agama, pasti masih ada sebahagian yang belum kita penuhi atau kita laksanakan. Apalagi tentang larangan-larangan, tentang banyak sekali yang kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan kita kejar terus kekurangan-kekurangan kita. Di samping kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun, yang artinya setiap anak Adam itu bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang mohon minta ampun.
Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang dimaksud dengan taubat ialah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan dan penyesalan di dalam hati terhadap sesuatu dosa yang telah kita lakukan dengan jalan meninggalkan dosa tersebut. Tentunya disertai dengan niat tidak akan kembali lagi mengulangi perbuatan salah atau dosa tersebut. Jikalau dosa tersebut berhubungan dengan hak manusia, maka hukumnya wajib meminta maaf kepada sesama dan mengembalikan harta benda yang dianiaya atau kita minta halalnya. Memang kata-kata taubat ini sangat singkat alias simpel, enak didengar dan mudah sekali diucapkan. Akan tetapi tidaklah semudah itu hakikatnya, sebab taubat ini diperlukan sekali tindakan yang nyata sebagai realisasi perbuatan. Maka sangat kurang bijaksana dan ceroboh sekali manakala seseorang mengaku dia bertobat, akan tetapi dia masih melakukan dosa-dosa lagi. Hal itu berarti secara tidak langsung dia telah mengolok-olokkan atau telah mengejek Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat memalukan perilaku seperti ini. Manakala seseorang beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hatinya masih berniat ingin mengulangi kembali dosa itu pula. Hal ini menurut seorang wali yang bernama dari kalangan seorang perempuan, seorang ulama sufi, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, disebutkan. Beliau menyebutkan taubat orang seperti itu adalah orang-orang pendusta. Lagi pula taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai sifat-sifat mukmin yang takwa dan bertobat dengan mohon ampun kepada Allah adalah apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Ali Imran ayat 135 dan 136. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum wajaqallaha fastaghfirul li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba ila Allah wa la yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma asru aminin, yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa datangnya ajal atau maut tidak seorang pun yang dapat mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maut datangnya tak terduga-duga sebelumnya. Bisa juga mati itu menimpa seseorang yang masih muda belia. Bahkan tidaklah sedikit orang yang di pagi harinya masih dalam keadaan segar bugar, tetapi di siang harinya dia mati mendadak. Dan jika seseorang sudah sampai pada batas ajalnya, maka ia tidak mampu mengundurkan sedikit pun. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajalun fa'iza ja'ajaluhum
la yastakhiruna sa'ata wa la yasta'dimun. Yang maknanya tiap-tiap manusia menemui ajal, maka apabila telah datang ajal mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berdasarkan menyimak dan mendengar firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 34 ini, maka sudah saatnya kita introspeksi diri, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, celakalah orang-orang yang suka menunda-nunda untuk bertobat dengan ucapan besok aku akan bertobat. Seolah-olah dengan ucapan itu ia tahu persis bahwa besok harinya ia masih hidup. Padahal sekali lagi tak seorang pun dapat mengetahui datangnya ajal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi penundaan taubat adalah merupakan sebuah kekeliruan yang amat besar. Sebab orang yang menunda taubat berarti ia beranggapan bahwa dosanya masih relatif sedikit. Lalu ia berusaha untuk memperbanyak dosa tersebut. Atau bahkan ia merasa bahwa dirinya tidak berdosa sedikit pun, sehingga ia merasa enggan untuk bertobat. Anggapan seperti itu adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Sebab sebagaimana mungkin orang mau bertobat jika tidak dia mengakui berdosa. Jadi seseorang dapat bertobat apabila ia telah mengakui terhadap kekeliruan yang selama ini dia perbuat. Oleh karena itu, marilah kita koreksi diri kita masing-masing, sehingga dengan demikian kita dapat mengerti betapa banyak kekeliruan, kesalahan, dosa yang telah kita lakukan. Sebagaimana disebutkan, ya ayyuhal muslimul muhsin zaraimahu la tansa zanbaka waskur minhu sabalaha wa tub ilallahi qabla al-mauti wanzazira ya asiyan wa tarif in kunta muqtarifa, yang artinya, wahai orang yang berdosa dan menghitung kesalahannya, janganlah engkau lupa dosamu dan ingatlah yang telah berlalu dari dosa itu, dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau mati, dan berhentilah wahai orang yang durhaka, serta akuilah dosamu jika engkau memang mengakuinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita semua mengakui terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, marilah kita sesegera mungkin untuk bertobat dan menyesali diri karena terlanjur telah melakukan kesalahan, kemaksiatan, dan berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi berbuat maksiat. Kemudian mari kita ganti perbuatan-perbuatan yang salah itu dengan memperbanyak amal-amal saleh kita sebagai bekal kita di yaumil akhir nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 39, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Yang artinya, maka barang siapa bertobat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kupas sedikit secara singkat tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu
ciri orang yang telah bertobat kepada Allah. Menahan lidahnya atau lisannya dari sesuatu yang tiada berguna. Contohnya mengumpat atau membicarakan aib orang lain atau berdusta dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri orang yang telah bertobat. Dia bisa menahan lidah atau lisannya. Yang kedua, di dalam hatinya tidak terdapat iri dan dengki dan permusuhan sesama manusia, apalagi teman sejawatnya. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia meninggalkan kawan-kawan yang jahat dan tidak mau mempergaulinya lagi. Dan yang keempat, ciri-ciri orang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mempersiapkan diri dengan berbanyak bekal yang akan dibawa untuk masa sesudah mati, menyesali kepada dosanya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas atau ciri-ciri singkat tanda-tanda orang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tanda-tanda ini bisa kita rasakan baik diri kita pribadi maupun mungkin di sekitar kita. Apabila ada orang yang mengaku bahwa dia beriman dan bertobat kepada Allah, maka ini adalah salah satu ciri-ciri tanda atau ciri khas dari orang yang bertobat. Dia pasti bisa menahan lisan atau lidahnya dari perbuatan yang tercela, yaitu mengumpat, berdusta dan lain sebagainya, dan tidak mau mengadu domba sesama. Dan di dalam hatinya tidak terdapat iri dan dengki. Dia dijauhkan dari perbuatan iri dan dengki tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah kita pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sebuah motivasi, dorongan, semangat untuk mengkoreksi, mengintrospeksi diri kita masing-masing, terlebih diri khatib sendiri. Dan sekali lagi harapan kami, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terlebih khusus bagi kami sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haqq liyuriyakum kullihi asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi asma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa inna Allaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan yasyamil 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sya'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.